Rapat Panja DPR dan Kementerian Agama memutuskan biaya haji tahun 2023 atau 1444 Hijriah yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji naik menjadi 49,8 juta rupiah. Angka tersebut naik 10 juta rupiah dibandingkan biaya ibadah haji yang dibayarkan jemaah pada tahun lalu. Rapat Panitia Kerja atau Panja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati biaya haji tahun 2023 naik menjadi 49,8 juta rupiah. Angka ini naik sekitar 10 juta rupiah dibandingkan biaya ibadah haji yang dibayarkan jemaah pada tahun lalu yang hanya sebesar 39,8 juta rupiah. Untuk jemaah haji reguler sejumlah 90.050.637,26 rupiah. Itulah BPIH. Nah, dari 90.050.000 ini yang menjadi beban jemaah yang harus dilunasi, yang harus dibayarkan atau namanya BP. Supaya jelas ini, kewajiban jemaah itu dari 90 juta, 50 yang wajib dia bayarkan 49 juta 812 rupiah 812.700 rupiah, 26 atau sebesar 55,3%. Diketahui, biaya tersebut digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan masyair haji. Walau naik sekitar 25%, namun biaya haji ini lebih rendah dari yang diusulkan sebelumnya oleh pemerintah, yakni sebesar 69 juta rupiah. Ini bukan keputusan yang mudah, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sudah kurang lebih sebulan dan 2 minggu terakhir kita habis-habisan itu untuk baku hitung gitu ya terkait kebutuhan jamaah haji, dan alhamdulillah sudah disepakati meskipun ya tentu saja ini masih bagi sebagian kalangan masih dianggap terlalu tinggi, tapi percayalah baik DPR maupun pemerintah ini ingin mencari skema pembiayaan haji yang lebih proporsional, yang lebih berkeadilan. Itu intinya. Sebelumnya pemerintah mengusulkan BPIH sebesar 98,8 juta rupiah dengan pembagian biaya yang dibayar jemaah sebesar 69,2 juta rupiah atau 70%. Namun dalam rapat panja, DPR RI dan pemerintah memutuskan BPIH tahun 2023 menjadi 90 juta rupiah. Dengan rincian, biaya yang ditanggung jemaah sebesar 49,8 juta rupiah atau 55,3% dan nilai manfaat sebesar 40,2 juta rupiah atau 44,7%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kenaikan biaya haji yang cukup fantastis dalam waktu 1 tahun memberatkan calon jemaah haji. Salah satunya seperti yang dialami Wali Hasmi, calon jemaah haji asal Medan, Sumatera Utara. Wali Hasmi, calon jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah dan DPR yang menaikkan biaya haji. Pria berusia 67 tahun itu bersama istrinya sudah menabung selama 12 tahun untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Pemerintah akhirnya resmi menaikkan biaya haji atau ongkos naik haji ONH tahun 2023 sebesar 10 juta rupiah. Dari sebelumnya 39,8 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 49,8 juta rupiah tahun ini. Kenaikan yang cukup fantastis dalam waktu 1 tahun itu memberatkan calon jemaah haji. Ternyata
setelah diumumkan tiada pembatasan umur, ternyata memang belum ada rezeki apa bagaimana dari Allah. Kita mau melaksanakan rukun Islam kelima ke Baitullah. Inilah halangannya. ONH pula dinaikkan sampai sekian puluh juta. Jadi kita yang sangat kita sesalkan juga, sangat kecewa juga kita. Harapan kita kemarin anggota DPR itulah Komisi 8 itu memperjuangkan jemaah yang reguler ini 10 tahun menunggu-nunggu tiba pemberangkatan begini, mana mungkin dengan waktu yang sekian bulan kita menyiapkan duit sampai hampir 2 orang hampir 90 juta lebih, kemana kita mencari keadaan situasi ekonomi pun begini. Sebelumnya keberangkatan Wali Hasmi dan istri ke Tanah Suci sempat tertunda karena adanya peraturan batas usia maksimal calon jemaah haji. Kini ia harus kembali menghadapi kemungkinan tidak bisa menunaikan ibadah haji karena adanya kenaikan biaya haji. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Dengan adanya kepastian kenaikan biaya perjalanan ibadah haji menjadi 49,8 juta rupiah untuk haji tahun ini, bagaimana nasib mereka yang kini masih menunggak BPIH dan belum mampu melunasinya? Kita sudah bersama juru bicara Kementerian Agama, Ibu Ana Hasbi, dan juga salah satu jemaah calon haji asal Medan, Bapak Wali Hasmi. Assalamualaikum Ibu Ana dan Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Ibu Ana terlebih dahulu. Ibu, ongkos haji ini sudah disepakati di DPR. Selanjutnya, bagaimana sosialisasi dari Kemenak kepada para jemaah calon haji ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Nah, ini dalam rangka sosialisasi, saya juga harus mengoreksi judul segmen ini. Jadi, tidak ada kenaikan biaya haji sebetulnya, yang ada turun. Ya, jadi biaya penyelenggaraan haji itu kan tahun lalu itu 98 juta dan sekarang gitu ya setelah kita rapat dengan Panja dengan DPR maka ada beberapa komponen yang dihilangkan sehingga turun menjadi 90 juta gitu. Jadi bukan naik ini, makanya ini sebetulnya judul yang sangat misleading di sini gitu ya, biaya, karena kita harus bisa memahami ada bedanya antara penyelenggaraan haji dengan biaya perjalanan haji. Itu adalah dua hal yang berbeda. Biaya penyelenggaraan haji itu kan terdiri dari biaya perjalanan lalu dan nilai manfaat yang ditanggung oleh BPKH. Gitu. Jadi ada dua hal. Jadi kalau secara keseluruhan saya tegaskan sekali lagi bukan kenaikan yang terjadi, justru turun dari 98 juta menjadi 90. Nah ini juga salah satu bentuk sosialisasi gitu ya. Sekarang gitu maksudnya kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dibayar jemaah itu hanya biaya perjalanan saja. Jadi tapi penyelenggaranya sendiri sebetulnya besar gitu ya. Dia ada berbagai komponen. Nah itu sekarang kita menjelaskan bahwa ada yang namanya biaya perjalanan, Mbak, dari saya. Baik, berarti biaya perjalanan haji yang naik begitu ya, atau biaya haji yang ditanggung oleh masyarakat naik? Tidak masalah kan Ibu, karena kan dari tahun lalu 39, sekian juta, ini naik beban yang akan dibayarkan oleh calon jemaah haji ini. Nah nanti seperti apa nih? Ini juga koreksi lagi bukan naik. Karena begini Mbak, kita bicara biaya penyelenggaraan yang tadi ya 90. Dari 2010 sampai 2019 itu komposisi antara biaya perjalanan dengan nilai manfaat itu selalu lebih besar biaya perjalanan BPIH ya, kita menyingkatnya menjadi BPIH. Baru pada tahun 2022 kemarin BPIH itu akhirnya jadi lebih rendah. Jadi komposisinya 40 dan 60 nilai manfaat. Nah, itulah yang kemarin makanya kami usulkan untuk mengembalikan seperti sebelum-sebelumnya komposisi BPIH itu harus lebih besar dari nilai manfaat gitu. Jadi ini benar-benar maksudnya masyarakat harus tahu gitu, dan juga media gitu, saya minta bantuannya, bukan biaya hajinya naik gitu. Jadi dan tidak sama ya antara biaya haji 49 gitu. Orang harus tahu dulu tentang struktur biaya penyelenggaraan ini
seperti apa gitu. Kan komponennya banyak. Nah, biaya penyelenggaraan itu tadinya 98 sekarang jadi 90, itu juga karena ada penyesuaian kurs gitu ya. Terus ada asuransi yang dulu tahun lalu mahal sekarang jadi turun gitu karena sudah tidak Covid lagi gitu. Ada beberapa komponen yang dikurangi sehingga biayanya turun. Nah, sementara komposisi antara BP, biaya yang dibebankan dengan jemaah, dan nilai manfaat itu harus lebih besar BP-nya ketimbang nilai manfaat. Itu sudah berlangsung dari tahun-tahun. Tahun lalu, mengapa terjadi BP-nya lebih rendah dari nilai manfaat? Karena memang ada kasus khusus. Kemarin itu masih pandemi, kita juga kuota juga lebih rendah gitu ya. Dan ada kenaikan masyair secara tiba-tiba gitu ya. Tadinya kami menghitung 81 juta, lalu tiba-tiba dinaikkan menjadi 98. Nah, kalau biaya masyair itu datangnya dari Saudi Arabia, jadi memang bukan kita yang menentukan. Nah, karena ada kenaikan dadakan ini, makanya jadi komposisi harus berubah. Nah, ini juga fungsi nilai manfaat sebetulnya ini. Ini ada bemper. Mengapa kita harus menjaga sustainability dana yang pengelolaan haji yang ada di BPKH. Itu jadi ada bemper, ada ketika ada sesuatu hal yang di luar dugaan, ini bisa digunakan gitu. Jadi sekali lagi bukan kenaikan ini sebetulnya. Kita hanya mengembalikan komposisinya seperti semula gitu ya, perlahan-lahan kita naikkan karena memang tujuannya adalah haji yang berkeadilan. Jadi kita menjaga kesehatan dana haji yang ada di BPKH ini. Baik. Kalau untuk komponennya sendiri seperti apa itu? Bisa dijelaskan lebih detailnya apa saja mungkin yang dikurangi, apa saja yang ditambah dalam perjalanan haji tahun ini? Sebelumnya kami ingin mengapa jadi sepertinya biaya BP itu besar yang dibebankan jemaah, kan ada beberapa komponen ya. Seperti biaya pesawat, tiket pesawat tadinya itu 33 juta kalau nggak salah dibebankan menjadi 32 sekian, itu ya berkurang. Lalu akomodasi gitu juga berkurang. Kalau tahun lalu itu nilainya 4.300 real, sekarang jadi 4.200 sekian. Lalu juga hasil konsultasi dengan DPR, karena tahun lalu kami menyediakan konsumsi itu 3 kali sehari ya, catering untuk para jemaah. Karena itu makanya ada tingkat kepuasan haji kami tahun lalu itu sangat tinggi 90. Tapi karena dengan konsultasi dengan DPR meminta supaya ada rasionalisasi, kami menurunkan menjadi tinggal 2 kali makan, tapi kami menambah ada 4 kali makan di Armusna gitu. Jadi ada biaya-biaya yang dikurangi. Baik. Sehingga itu komponennya. Baik, kita ke Pak Wali, salah satu calon haji asal Medan. Pak Wali, bagaimana ini dengan kenaikan, bukan kenaikan ya tadi disampaikan Mbak Ana ya, tapi artinya jumlah yang harus Pak Wali bayarkan untuk beribadah haji ini bertambah begitu. Nah, kalau dari Pak Wali sendiri seperti apa? Sudah cukupkah uangnya untuk melunasi dan sudah berapa yang dibayarkan saat ini? Kalau saya dan istri itu kemarin tuh 2020, 2021 tak ada pemberangkatan, jadi kita ditunda dan kita sudah lunasin itu, cuman kita ambil ekornya aja karena masa pandemi ini perlu uang, tak ada uang usaha pun tak jalan kan, nah, jadi kita ambil ekornya. Baik. Jadi bagaimana peraturan pemerintah, kalau peraturan pemerintah yang sudah melunasin tidak dikenakan biaya tambahan, alhamdulillah. Kalau tidak, cuman yang kita sayangkan, kenapa pemerintah membeda-bedakan? Kalau tidak salah saya 2022 itu penambahan untuk calon jemaah haji yang akan berangkat ke Makkah dibebankan kepada pemerintah. Nah, ini kenapa tidak serupa kayak tahun 2022. Baik. 2022 itu kan jemaah dianukan DPR kan, pemerintah yang membayar penambahan itu dari BPKH. Jadi macam kita yang 2023 tidak bisa begitu besar biaya penambahannya. Kenapa anggota DPR kita
tidak menyamakan 2022 dengan 2023. Itu kalau tidak salah saya, penambahan ditekankan anggota DPR, pemerintah yang membayar menambah. Itu yang kita sangat sesalkan juga. Kenapa bisa berbeda 2022 sama 2023? Maunya jangan ada perbedaan. Jadi kalau memang ini memang ditambah, apa gunanya kami sebagai calon jemaah yang menabung di bank 25 juta per orang kali sekian juta, 5 juta per 6 juta itu. Jadi kita maunya ada BPKH nih, ya BPKH lah yang mengambil inisiatif. Kekurangan ini jangan kami jemaah yang punya uang, yang punya tabungan di bank dikenakan pula lagi membayar. Bagaimana itu, Ibu? Kan sungguh sangat memberatkan. Jadi kita haraplah anggota DPR kita ini maunya memutuskan kemarin ditinjau kembali nih untuk apa? Untuk jemaah. Kenapa tahun yang lalu dianjurkan pemerintah yang menambah? Ya. 2023 ini tidak. Maunya jangan ada anak tiri, anak kandung lah. Oke. Jadi kami kalau memang segitu biaya yang dianukan pemerintah, ya terus terang Bu, nggak sanggup kita berangkat. Baik. Pak Wali, di saat ini kita juga sudah tergabungkan dengan Ibu Ana selaku juru bicara Kementerian Agama. Mungkin Pak Wali bisa tanyakan langsung pertanyaan tadi ke Ibu Ana. Iya, boleh. Boleh, Ibu silakan Ana. Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Wali. Ibu Ana dari BPKH ini? Bukan, saya dari Kementerian Agama. Kementerian Sepertinya Agama. kalau saya dengar pertanyaan Bapak tadi lebih cocok untuk ke DPR ya Pak tadi Bapak bilang. Iya. Pertanyaan untuk DPR. Jadi makanya saya tidak menjawab Pak. Jadi saya mau nanya Bu, itu tahun 2022 itu kan ada pembatasan umur. Aturan istri saya pun tak bisa berangkat karena ada pembatasan umur. Istri saya pun tidak berangkat karena saya tak ikut. Nah, jadi ini 2022 itu kan ditekankan anggota dewan, kekurangan itu pemerintah yang membayar, nanggulangi. Jadi ini saya mempertanyakan kenapa 2023 ini dibebankan kepada kami jemaah yang sangat antusias sekarang ini, pencariannya pun pada tak menentu lagi selama COVID-19 ini. Jadi apa perbedaannya 2022-2023? Maunya jangan dibeda-bedakan. Kami kan jemaah kan menabung di bank, uang kami yang kami pergunakan. Ada jasanya sekian puluh tahun. Ya uang kami itu dikembalikan untuk kami untuk menambah kekurangan biaya haji ini. Jangan ditekankan lagi sama kami jemaah yang sangat murad marid saat ini mengharapkan dari pemerintah. Baik Pak Wali, mungkin ternyata bisa begitu Ibu Ana. Tambahannya begitu sekian puluh juta, kalau dua orang udah sekian hampir 100. Nah, jelas nggak sanggup, apalagi yang dari kampung-kampung yang sudah menjual tanah harta warisannya diharapkannya berangkat tahu-tahu menambah sekian. Bagaimana itu Ibu? Jadi kami haraplah pada anggota DPR Komisi 8 itu mau meninjau kembali lah itu. Ya. Pak Wali, mungkin kita kasih kesempatan Ibu Ana untuk menjawab terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik. Ya, memang sebenarnya kalau saya dengar ini pertanyaan Pak Wali lebih ditujukan untuk DPR gitu ya. Tapi saya bisa menjawab kalau dari Kemenak itu untuk kalau Bapak memang sudah melakukan pelunasan pada tahun 2020, tadi Bapak bilang kan sudah bayar gitu sampai 2020, cuma tidak jadi berangkat. Nah, untuk lunas tunda ini tidak ada pembayaran lagi Pak. Itu sudah ditanggung oleh BPKH, dana BPKH. Jadi kami membutuhkan ekstra 850 miliar kalau nggak salah untuk menanggung yang di tahun 2020 ini. Gitu. Itu makanya justru kalau Bapak bilang tidak ditanggung, nah yang kemarin tertunda itu kami sudah tanggung. Itu beda. Jadi memang ada 3 kategori jemaah haji tahun ini. Nanti ada yang lunas tunda 2020. Jadi Bapak jangan takut kalau memang sudah lunas pada tahun 2020, Bapak tidak dikenakan biaya lagi. Gitu. Sementara yang lunas tahun 2022 itu hanya menambah 9,4 gitu. Dan yang 2023 ya seperti nanti akan ada waktu ya membayar sisanya. Begitu. Jadi itu saya harus koreksi ya Pak, bukannya tidak dibayar. Kalau yang 2020 itu
dibayar, ditanggung oleh BPKH 850 miliar. Baik. Gimana Pak Wali? Karena tidak ada pemberangkatan 2020-2021 itu, keadaan ekonomi Betul. pun kita usaha pun tak ada, kita ambil ekornya itu, Bu. Ya, kan Bapak berarti ekornya sudah yang ada, diambil. Bapak punya virtual account kan? Bapak punya virtual account kan? Baik. Ada, kalau Bapak Udah. ada virtual account berarti kan sudah ada ya. Nah, itu di situ Iya, udah akan ada. terlihat itu dana Bapak ada berapa. Iya, itu Bapak nggak usah takut. Itu sudah Ya. dipikirkan dengan adil. Kalau- Jadi kalau kalau sudah memang- lunas 2020, Iya, udah. gitu. Baik. Cuman 2021 nggak juga berangkat, saya ambil itu uang ekornya aja. Jangan 6 juta sekian. Nah, itu saja yang Nah, saya itu detail. ambil. Kalau detail nanti akan ada ininya, perhitungannya Pak di bank. Itu saya sudah nggak ngerti itu kalau udah ekor apa. Baik. Ya, Udah Bu lunas Ana, ya, Bu, ya. Bu Ana, satu Pokoknya, pertanyaan terakhir Nah, Bu. kalau sudah lunas gitu. Ya, Bu Ana, Begitu. saya punya satu Ya. pertanyaan Oke. terakhir untuk mengkonfirmasi ini, Bu Ana. Kami dapat informasi bahwa Baik. calon jemaah yang ditunda keberangkatan yang di tahun-tahun sebelumnya ini tidak ada penambahan biaya yang harus dibayarkan ya? Betul. Ya, jadi saya seperti tadi saya katakan, ini kan kita ini sekarang pemberangkatan ini cukup unik ya, karena dia ada 3 kategori. Ada yang lunas tunda tahun 2020, ada yang lunas tunda tahun 2022, ada yang sekarang, jemaah haji yang sekarang. Ya, untuk yang 2020 seperti saya katakan sudah kesepakatan, jadi dia tidak menambah, karena memang itu sudah dibayarkan oleh BPKH. Makanya jadi komposisi nilai manfaat yang digunakan ini sekarang naik. Kalau usulan kami kan cuma keluarkan sekitar 8 komitmen itu. Yang lunas tahun 2020 itu tidak membayar tambahan. 2020 yang lunas tunda 2022 tahun lalu itu menambah 9,4 juta. Baik. Itu. Sementara yang sekarang ya berarti yang baru kan Ya. membayar sesuai dengan yang disepakati. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ana selaku juru bicara Kementerian Agama, dan juga terima kasih Pak Wali Hasbi, calon jemaah haji asal Medan, Sumatera Utara.